Selamat datang kembali di Katalis Kehidupan. Pernahkah kamu merasa gugup, bahkan untuk hal-hal kecil seperti memulai percakapan atau berbicara di depan umum? Rasanya seolah-olah semua mata tertuju padamu, dan kamu hanya ingin menghilang dari pandangan. Tapi, bayangkan jika kamu bisa mengubah semua itu. Bagaimana jika rasa malu itu bisa berubah menjadi kepercayaan diri yang membara? Dalam video ini, kita akan mengupas 4 cara ampuh untuk berubah dari pemalu jadi percaya diri. Jangan lewatkan, karena mungkin saja ini adalah langkah awal dari transformasi dirimu yang sesungguhnya. Cara 1. Kenali dan hadapi rasa malu kamu. Rasa malu seringkali berakar pada ketakutan akan penilaian negatif dari orang lain. Kita cenderung berpikir bahwa orang-orang di sekitar kita selalu memperhatikan setiap gerakan, ucapan, atau kesalahan kecil yang kita buat. Namun, kenyataannya, kebanyakan orang terlalu sibuk dengan kehidupan mereka sendiri untuk benar-benar memperhatikan atau menghakimi kita. Oleh karena itu, langkah pertama untuk mengatasi rasa malu adalah dengan mengenali sumber ketidaknyamanan tersebut. Cobalah untuk mengevaluasi situasi-situasi yang membuatmu merasa paling rentan. Apakah kamu merasa malu saat berbicara di depan umum karena takut akan diejek? Atau mungkin kamu merasa tidak nyaman saat harus memulai percakapan dengan orang baru karena khawatir akan ditolak? Mengetahui akar masalah ini adalah langkah awal yang penting untuk memahami bahwa rasa malu hanyalah respons sementara yang bisa diatasi. Setelah mengenali penyebabnya, hal berikutnya yang harus kamu lakukan adalah menghadapi rasa malu itu secara bertahap dan terencana. Ini bukan berarti kamu harus langsung berbicara di hadapan ratusan orang jika itu adalah ketakutanmu. Mulailah dengan hal-hal kecil yang dapat kamu kontrol. Misalnya, coba lakukan percakapan singkat dengan orang yang baru kamu kenal, atau berikan pendapatmu di dalam kelompok kecil. Setiap kali kamu berhasil menghadapi situasi yang membuatmu merasa malu, berikan apresiasi pada dirimu sendiri. Ini akan membantu membangun keberanian dan memperkuat rasa percaya dirimu. Ingat, perubahan tidak terjadi dalam semalam. Tetapi setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk menghadapi rasa malu akan membawa kamu lebih dekat pada kepercayaan diri yang sejati. Kamu mungkin berpikir, oke, aku sudah menghadapi rasa malu, tapi bagaimana cara agar aku bisa benar-benar merasa percaya diri? Nah, disinilah langkah berikutnya masuk. Cara 2, berpikir positif dan ubah pola pikir. Pola pikir yang kamu tanamkan dalam dirimu adalah fondasi dari semua tindakan dan keputusan yang kamu buat. Jika kamu selalu membiarkan pikiran negatif menguasai dirimu, seperti merasa tidak layak, takut akan kegagalan, atau berpikir bahwa orang lain selalu lebih baik, maka hal itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupanmu. Pikiran negatif ini seringkali muncul secara otomatis, sebagai respons atas situasi yang membuat kamu merasa tidak nyaman. Namun, disinilah letak kekuatannya, kamu bisa memilih untuk tidak terjebak dalam pola pikir ini. Langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah menyadari saat pikiran-pikiran negatif tersebut muncul, dan kemudian menggantinya dengan afirmasi positif. Misalnya, ketika kamu merasa tidak mampu melakukan sesuatu, cobalah katakan pada dirimu sendiri, aku punya kemampuan yang dibutuhkan dan aku akan melakukan yang terbaik. Semakin sering kamu melatih diri untuk berpikir positif, semakin kuat pola pikir tersebut akan tertanam dan menjadi bagian dari dirimu. Lebih jauh lagi, ubah cara kamu memandang situasi-situasi yang selama ini membuatmu takut atau tidak percaya diri. Daripada melihatnya sebagai rintangan yang tidak mungkin diatasi, lihatlah sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Misalnya, jika kamu takut berbicara di depan umum, bayangkan bagaimana perasaanmu setelah berhasil melakukannya, rasakan kepuasan dan kebanggaan yang datang dengan mengatasi rasa takutmu. Visualisasi ini adalah alat yang sangat efektif untuk mengubah pola pikir. Dengan membayangkan dirimu berhasil menghadapi tantangan, kamu tidak hanya mempersiapkan diri secara mental tetapi juga secara emosional. Seiring waktu, pola pikir positif ini akan menjadi dasar yang kokoh untuk membangun kepercayaan diri, membantu kamu menghadapi berbagai situasi dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Setelah kamu berhasil mengubah pola pikir, langkah selanjutnya adalah mengubah cara kamu berinteraksi dengan dunia sekitar. Bagaimana caranya? Yuk, kita lanjut ke langkah berikutnya. Cara 3, latihan sosial dalam lingkungan yang nyaman. Latihan sosial adalah langkah penting dalam perjalanan menuju kepercayaan diri yang lebih besar. Mulailah dengan berinteraksi dalam lingkungan yang sudah kamu kenal dan merasa nyaman, seperti keluarga atau sahabat dekat. Dalam situasi ini, kamu bisa mencoba untuk lebih aktif berbicara.
menyampaikan pendapat, atau bahkan berbagi cerita yang selama ini kamu simpan. Lingkungan yang nyaman ini berfungsi sebagai tempat latihan di mana kamu dapat mengeksplorasi berbagai cara untuk mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Ketika kamu merasa lebih santai dan percaya diri, setiap interaksi menjadi kesempatan untuk melatih keterampilan sosialmu, dan kamu akan mulai merasakan bahwa berbicara dengan orang lain bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Setelah kamu merasa lebih nyaman dalam lingkungan yang akrab, langkah berikutnya adalah memperluas lingkaran sosialmu. Cobalah bergabung dengan komunitas atau kelompok yang sesuai dengan minatmu, seperti klub buku, kelompok olahraga, atau organisasi sosial. Ini memberi kamu kesempatan untuk bertemu orang-orang baru dan membangun hubungan di luar zona nyamanmu. Ingat, latihan sosial bukan hanya tentang berbicara lebih banyak, tetapi juga tentang belajar membaca situasi sosial, memahami bagaimana berkomunikasi secara efektif, dan membangun koneksi yang bermakna. Dengan terus-menerus terpapar pada situasi sosial yang beragam, kamu akan secara alami mulai merasa lebih percaya diri dalam berbagai situasi, dari yang paling sederhana hingga yang paling menantang. Setelah kamu mendapatkan momentum dalam interaksi sosial, sekarang saatnya untuk menerapkan rahasia terakhir yang akan memperkuat kepercayaan dirimu di setiap situasi. Cara 4, fokus pada kelebihanmu, bukan kekurangan. Seringkali, kita terjebak dalam siklus berpikir negatif di mana perhatian kita terlalu banyak tertuju pada kelemahan atau kekurangan yang kita miliki. Ini bisa sangat merusak, karena semakin kita fokus pada kekurangan, semakin kita merasa tidak berharga dan kurang percaya diri. Untuk keluar dari pola pikir ini, penting untuk secara aktif mengenali dan menghargai kelebihan yang kita miliki. Setiap orang punya kelebihan yang unik, entah itu dalam bentuk keterampilan khusus, pengetahuan mendalam, atau bahkan sifat-sifat baik seperti kepedulian atau kejujuran. Dengan mengidentifikasi dan menerima kekuatan-kekuatan ini, kamu bisa mulai membangun fondasi kepercayaan diri yang lebih kokoh. Mulailah dengan menuliskan hal-hal yang kamu lakukan dengan baik, atau minta teman dan keluarga untuk membantu mengidentifikasi kelebihanmu jika kamu merasa kesulitan melakukannya sendiri. Selain itu, kelebihan ini dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam berbagai situasi sosial dan profesional. Misalnya, jika kamu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, gunakan itu untuk memimpin diskusi atau membantu orang lain yang kesulitan mengekspresikan diri mereka. Jika kamu dikenal sebagai orang yang teliti dan detail, manfaatkan itu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan ketelitian ekstra. Dengan fokus pada apa yang bisa kamu lakukan dengan baik, kamu tidak hanya akan merasa lebih percaya diri, tetapi juga akan lebih dihargai oleh orang-orang di sekitarmu. Kepercayaan diri sejati datang dari menerima dan memaksimalkan potensi diri, bukan dari berusaha menjadi seseorang yang sempurna atau bebas dari kelemahan. Ingatlah, kelebihanmu adalah sumber daya terbesar yang bisa kamu gunakan untuk mengubah rasa malu menjadi rasa percaya diri yang kuat. Perjalanan dari pemalu menjadi percaya diri bukanlah proses yang instan, melainkan sebuah perjalanan bertahap yang dimulai dari dalam diri. Pertama, dengan mengenali dan menghadapi rasa malu, kamu mulai memahami akar dari ketakutanmu dan bisa mengatasinya sedikit demi sedikit. Kedua, mengubah pola pikir negatif menjadi positif adalah kunci untuk membuka pintu kepercayaan diri yang sesungguhnya. Ketika kamu mulai berpikir bahwa kamu bisa, dunia pun akan terbuka lebih luas untukmu. Ketiga, dengan berlatih dalam lingkungan yang mendukung, kamu bisa membangun kepercayaan diri melalui interaksi sosial yang aman dan nyaman. Dan terakhir, dengan fokus pada kelebihanmu, kamu tidak hanya memperkuat dirimu sendiri, tetapi juga menciptakan dampak positif dalam kehidupan orang lain. Ingat, kepercayaan diri bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menerima dirimu sendiri dan memaksimalkan potensi yang kamu miliki. Setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah bagian dari transformasi besar yang akan membawa kamu menjadi versi terbaik dari dirimu. Jadi, jangan takut untuk melangkah keluar dari zona nyamanmu, karena disitulah keajaiban terjadi. Teruslah berlatih, teruslah berkembang, dan jangan pernah ragu untuk percaya pada dirimu sendiri. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video inspiratif lainnya dari Katalis Kehidupan. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus bersama-sama menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri.